Hai Sobat Master Ki, salam jumpa kembali dengan saya Ki Kusumo. Kali ini kita akan muak bela diri Nusantara. Dan kebetulan sekarang kita sudah tiba di sebuah padepokan pencaksilat Ashifa yang diketuai oleh Abang Subur. Sekarang kita akan ikuti saya terus dan yuk lihat yuk. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Siap. Ya, ke sebelah mana? Ayo. Iya, jadi tadi khusus ini datang nih hari ini karena lagi mengangkat bela diri Nusantara, terutama pencaksilat, karena sekarang ini kan banyak bela diri yang sudah di Indonesia ini rame luar biasa. Nah, pencaksilat ini kelihatannya agak kurang, jadi saya mau angkat terus supaya ini menjadi luar biasa sebagai tradisi luhur bangsa Indonesia. Terima kasih, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Kiai udah disambut di sini. Jadi ini mungkin kalau kita bicara pencaksilat ini luar biasa nih. Ini adalah salah satu ciri khas bela diri Nusantara, bela diri yang ada di Indonesia. Kalau mungkin kita lihat ada nama Ashifa. Nah, Ashifa itu sudah berapa lama ada di sini? Kalau untuk Namanya itu? Nama Ashifa, Iya. kita sudah berdiri dari tahun 2006. 2006. Kemudian berawal daripada pengobatan alternatif, kemudian yayasan Tahfidz Quran, kemudian juga berlanjut ke travel dan umroh, kemudian berlanjut ke padepokan pencaksilat Ashifa. Oh, begitu. Jadi Betul. berawal dengan dari pengobatan alternatif ternyata. Itu pengobatan apa saja tuh dulu yang ada di sini? Yang pasti kita apa aja masuk, karena satu konsepnya adalah Allahut Tabib. Allah itu tabibnya. Jadi kita hanya sebagai jembatan untuk senantiasa insya Allah mereka bisa sehat dengan izin Allah. Jadi apa aja masuk, tapi metodenya ada fisioterapi, refleksi, kemudian sama ruqyah. Oh ya, jadi memang ini sepertinya lebih pada pengobatan Islami, Sobat Master Ki. Jadi kita sekarang mengunjungi sebuah perguruan yang bernafaskan Islami. Mungkin kalau saya sekarang akan sedikit menggali tentang pencaksilatnya barangkali. Pencaksilatnya itu sudah berapa lama di sini? Kalau pencaksilat kita mulai resmi berdiri itu tahun 2017. 2017. Bulan Agustus 2017. Iya. Bulan Agustus 2017. Mungkin Pak Kiai sendiri yang bawa ke sini atau udah? Ya, kebetulan motivasi ini dibangun awal mulanya saya berada di salah satu organisasi pencaksilat, ikut gabung di sono. Kemudian karena motivasi saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, ingin bermanfaat untuk orang banyak, dan saya pun melihat banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong, yang tidak karuan, tidak ada kegiatan. Akhirnya kita coba untuk membangun padepokan sehingga mereka bisa ditarik, sehingga punya kegiatan-kegiatan yang positif, terutama dengan adanya bela diri ini kita persiapkan untuk generasi bangsa untuk menjaga NKRI ini bisa. Jadi kalau sejarah khusus bela dirinya itu berarti ini beraliran Cimande. Awal mulanya. Ya, awal mulanya beraliran Cimande. Tentu mungkin sedikit bercerita ini mungkin awal muasalnya kenapa setelah kita belajar kita berpikir saya mau bawa nih, saya mau ngajarin, itu tekad pertama itu bagaimana kita? Yang pasti tekad pertama itu kita karena melihat situasi dan kondisi lingkungan masyarakat banyak sekali yang kemudian kita berpikir daya tarik untuk anak muda itu untuk merekrut dan merapatkan anak muda itu seperti apa. Makanya ada berbagai macam hobi segala macam kita masukkan ke sini, dan awalnya kita ke Cimande itu karena saya dulu berada di organisasi yang notabene bela dirinya adalah Cimande, sehingga saya bangun padepokan Ashifa ini. Untuk gerakannya sendiri apa dengan Cimande masih sama atau memang sudah ada perubahan? Kebetulan kita beda-bedakan untuk Cimande, memang tetap Cimande murni asli untuk Cimandeannya, dan nanti dari beberapa padepokan dari itu kita ambil yang asli-asli. Asli semua. Betul, semacam dari Garut, itu pun asli Cimandeannya juga masih asli. Masih asli semua, ya. Jadi Sobat Master Ki, ternyata kita mendatangi sebuah perguruan yang masih menganut silat Cimande. Mungkin sedikit saya akan tanya lebih dalam,
silat Cimande yang ada di sini itu apakah sama 100% atau sudah untuk Cimandenya ada perbedaan? Kalau untuk Cimandenya masih sama? Insya Allah masih sama. Padepokan kita pun seiring waktu, karena sekarang proses bahwa di sekolah-sekolah pun untuk masuk sekolah itu di samping zonasi sekarang juga prestasi, maka Padepokan Asy-Syekhul pun sekarang untuk anak-anaknya itu dikembangkan ke arah IPSI-nya. Jadi prestasi ya? Ya, ke arah prestasi. Jadi bela diri tradisional dan bela diri prestasi. Gitu. Ya paling tidak memang membantu anak-anak untuk masuk sekolah nih. Betul. Itu di samping mengasah kemampuannya, tetapi bisa membantu juga ke arah pendidikannya untuk mempermudah dia masuk kemanapun dengan cara jalur prestasi ini. Jadi ternyata Sobat Master Key, bela diri ini bukan cuma bela diri tradisional, tapi juga mengarah pada bela diri prestasi. Kebetulan Padepokan Ashifa ini sudah tergabung di dalam IPSI, sehingga mereka bisa menelurkan atlet, menelurkan pemain-pemain silat yang luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, mungkin di akan mancanegara. Insya Allah, amin. Dan kebetulan juga karena Padepokan kita itu masih muda, baru 2017, dan kita pun menggandeng silaturahim sehingga padepokan-padepokan untuk prestasi itu yang sudah berprestasi, contohnya Pasundan Nasional, Domas, itu kan sudah cukup berprestasi ya, khusus untuk di Indonesia. Kita pun menggandeng beliau-beliau untuk sama-sama berkolaborasi, latihan bersama, bahkan mendapatkan pengalaman dari mereka yang sudah jadi juara. Oh, seperti itu. Gitu, ya. Jadi anak-anak girohnya naik, potensinya pun semangatnya luar biasa. Luar biasa. Betul. Makanya sering dalam seminggu bisa 3 kali, bisa 2 kali bergabung dengan Pasundan Nasional, dengan Domas, gitu, untuk latihan bersama. Latihan bersama. Betul.
dari 1 atau 2 juri saja katanya. Terima kasih. Tangan kosong atau Boleh tangan kosong aja, boleh. Sini. Ya. Oke. Gimana? Misalkan Aki boleh mukul. Itu. Ya. 1. Ya. Yang kedua. Sep. Iya. Ini pasti jatuh, udah jatuh langsung aja. Oh, iya. Jadi 1. Ya, 1. Oke, diulang. Tuh. Oh, ke bawah ya. Ya. Yang kedua, ambil, buangnya langsung jauh. Tapi ini ngelangkah Ke bawah, iya. Jatuh. langsung ini buang pakai ini. Sudah jatuh langsung diinjak. Ya. Jadi yang pertama, ya. Ya, Tuh ya. ya. Tapi semua dijauhkan dari muka. Oh iya. Oke, mungkin Tangan kalau ke bawah, teknik- ke sini. Satu lagi. Ini kejauhkan. Ini. diambil. Iya. Oke, jadi praktek yang tadi boleh kita ini kan. 1, silakan. Pukul kayak tadi. 1. Yang kedua, buang. Oh iya. Tadi saya nggak berani jatuh karena saya gendut. Ya, saya juga nggak berani jatuhkan. Nah, kemudian kita ada teknik kolaborasi antara Cimande gabung dengan jurus Garut, kemudian ada hikmah. Ya. Kalau Aki bisa, nanti kita coba praktekkan dari mulai gerakan silat, membuang saat musuh udah banyak, kita gunakan apa? Hikmah. Ya, Iya. itu bisa kita kolaborasikan dari metode latihan-latihan ini. Saat kita berhadapan dengan satu orang, kita bisa gunakan Cimande atau jurus-jurus silat yang dari lainnya. Ya. Saat itu sudah banyak, kita gunakan hikmahnya dan tenaga dalamnya. Ya, jadi ternyata selain kita bicara tentang silat, permainan silatnya, tapi juga ada ilmu hikmah, ilmu di mana kita mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan agama dan tenaga dalam yang mungkin tadi sobat Master Ki sudah melihat seperti apa begitu efektif dalam pemakaiannya. Ki Kusumo adalah keluarga daripada kita semua karena beliau sebagai pemerhati seni budaya, maka kita akui beliau ada keluarga kita dengan cara kita pasangkan pin daripada Padepokan Shiba. Biasanya nggak usah ini langsung tusuk aja. Sebagai keluarga biasanya kita tadi biasa tradisi kita di Padepokan Shiba ini yang pertama kita doakan, kemudian diaminkan oleh para santri dan biasanya langsung para santri mengucapkan selamat. Itu tandanya bahwa sudah bagus sebagai keluarga kita. Baik, sama-sama kita doakan mudah-mudahan program daripada Ki Kusumo ini yang insya Allah sangat positif sekali dan memotivasi untuk setiap seni budaya di Indonesia. Mudah-mudahan beliau selalu Allah panjangkan umurnya. Amin.